Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang banyak apapun itu bentuknya, dan yang paling utama tentu iman dan Islam yang harus kita jaga sampai akhirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kali kedua saya masuk di masjid ini. Kali pertamanya kemarin kecil. Jadi kalau isi PHI dan Jaten mereka terus wah ini yang di PHI Mojosongo langsung 12 lagi duhur dan lagi pulau tangguh setunggal dan setengah kali kemudian ada biaya ramu kebule kula sing kesregepen. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang mau saya bawakan adalah mengambil hikmah dari kisah Abu Kilabah dalam rangka untuk meneguhkan kemakburan haji panjenengan. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwasanya haji mabrur itu balasannya adalah surga sampai ajeng tidak jadi tangki dan makam. Nomor 72 Mencungkang itu kelurahan ini itu buran. Ini itu tonggolnya itu Jaten, KTP kula Jaten. Tapi kula manggene ten Rugi. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang layak, yang tepat kecuali surga. Nah, ketika kita sudah berhaji, pertanyaan berikutnya, sudahkah mabrur haji kita? Nah, terus yang harus jawab sapa Mas? Jenengan piyambak saged. Maka disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir menanggapi ayat An-Nahl ayat 92. Beliau punya kalimat min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Tanda kebaikan amal seseorang, diterimanya amal seseorang. Ini mungkin konteksnya bisa haji, bisa umroh, bisa Ramadan, bisa kurban, apapun. Maka tanda amal ibadah jenengan itu ditampi inggih menika amal panjenengan setelah itu. Paribasane kan saderenge haji umpami salatipun dereng lengkap alias bolong-bolong, nggih sak bibare haji niku kedah komplit. Saderenge haji salatnya rada males-malesan, nggih berarti mengke bar haji kedah mboten males alias sregep. Saderenge haji kok sampun sregep, nggih sak bibare haji kedah langkung sregep. Saderenge haji longko salat tahajud, nah sak bibare haji nggih tahajud senajan namung kalih rakaat plus setunggal witir. Saderenge haji pelit, maka sak bibare haji nggih kedah lomo. Saderenge haji pun lomo, sak bibare haji nggih tambah lomo. Saderenge haji galak, berarti bar haji tambah boten galak, kok tambah galak. Ngoten. Makane kalau ini dek wau ding garwa kula niku sanjang kalih kula. Pakmu saiki wis ra galak. Dadi mertuane. Dadi bojo kula niku pun nyandaki bapak kula niku galak. Oh, saiki arep galak piye? Putune wis 17 gitu kan. Jadi bapak saya itu banyak mengajarkan banyak hal, tapi ada hal yang belum bisa saya dapatkan atau saya capai. Dia menikah beliau itu ngelampaui haji ping kalih umroh ping sekawan atau ping gangsal blas boten bayar, kula nganti bingung. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah lah, kita yang ngantri lumpuk-lumpuk gitu kan. Nah, maka saya bilang sama saya, Pak Ayus bola-bali mriko ya, kedai tetap berubah gitu. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku nggih, dados jenengan ajeng nyandaki poso ku ketampa apa ora? Lah sak bibare poso pripun?
Saderenge poso males salat, pas poso rajin bar poso gak salat, lha niku nggih genah posone boten ketampi. Ngoten. Lah kurbanku ketampa ora. Saderenge kurban pelit pas kurban niku ngetokke kurban dene disembelih bareng gadah daging kurban dum-duman. Nek sapi ten Mojosongo pinten kilo? 5 kilo napa sekawan kilo? Halo, Pak. 5 kilo. Niku ajeng kurban meleh kok jek enek. Alah, berarti niku nggih kurbane mboten sae. Nah, sosok disimpen nganti dados watu ngoten niku lho. Nah, niku mboten sae. Nggih. Min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyiati as-sayyi'atu ba'daha. Dan di antara balasan kejelekan ya orangnya setelah berbuat itu berbuat jelek. Makanya Kiai Jawi niku gadah napa? Gadah neng-neng. Mo 5 niku mboten mone sing enten 5 MO ngoten mboten, tapi mo ono cara mo niku lho mo. Jadi hurufnya itu huruf mo. M maling mendem medok madat tunggal meneh napa? Napa? Maling mendem medok madat main. Nah niku biasanya orang kalau sudah masuk ke satu wilayah itu maling misalnya, ya entek-entekane nek ra nggo main, nggo medok, nggo madat. Nah, atau kemudian dia jualan narkoba, entek-entekane nek ra nggo main, nggo medok, tinggi yang lain, dia judi. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang sudah masuk di wilayah itu nek ndak tobat tak bisa. Dia harus tobat dulu. Atau biaya main niku dia nek menang pengen menang meneh. Nek kalah pengen balas kekalahan ini. Makanya ndak pernah berhenti, terus dibaleni terus. Nah, kemudian disebutkan dalam Quran surat An-Nahl tadi yang saya singgung, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan kamu seperti perempuan yang sudah memintal benang menjadi kain. Jadi benang itu sak helai ngoten terus didadeki kain. Pun dados kain ngeten iki, terus enten napa benangnya sing jabrut setunggal ditarik. Sret balik benang meleh gitu. Nah, disebutkan di sini bahwasanya jangan kamu beramal seperti itu. Artinya jenengan sampun ngantri, lajeng kemudian bidal, lajeng di sana nggih suk-sukan panas lacak piturute dengan semua dinamikanya. Nah, kok kemudian dirusak pahalanya? Maka Allah sudah mengingatkan jangan kamu seperti perempuan yang mengurai benang yang sudah dipintal dengan kuat, kemudian menjadi tercerai-berai kembali jadi benang. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini benar-benar ada. Nanti ketika orang-orang itu sudah berhadapan dengan hisab di yaumil qiyamah, maka orang yang pertama didatangkan itu tiga macam. Dan 3 macam ini orang-orang yang sapisial. Sapisial tujuannya apa? Nek memang amalmu bener, kowe mlebu surga dhisik, mergo memang kamu itu orang spesial. Yang pertama yang didatangkan adalah seorang mujahid. Didatangkan seorang mujahid dan ditunjukkan penampakan amaliyahnya dulu di dunia. Dia berjihad sampai akhirnya mati syahid. Kuwi tenan kowe Mas, umpamane iki jaler. Dia menjawab, "Nggih niku kula." Ndang critakno ngopo kuwi? "Oh, kula ten niku jihad, membela agama jenengan sampai akhirnya saya mati di jalan jenengan." Kata Allah, "Kadzabta, dusta. Kamu melakukan itu liuqala jariun." Tujuanmu mung ben disebut jariun. Jariun niku napa? Pemberani, wong hebat, pahlawan, superhero. Nawaitumu itu bukan nawaitu mencari ridhoku. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Kemudian yang kedua yang didatangkan itu seorang ustadz, seorang dai, orang yang menceramahi manusia dan sekaligus dia juga pinter ngaji, korek. Ditanya, "Apakah itu kamu?" dalam gambar yang ditampilkan, maka dia pun mengatakan, "Ya, itu saya." Fa'arrafani amahu fa'arrafaha, itu saya. Ngapain kamu di situ? Saya itu belajar. Dari sudah belajar punya ilmu tak sampaikan. Kalau niku ngantek ngaji rono rene, sekolah ten mriko ten mriki, niku terus enten mawon Kyai Sanjang wong kae ra tau sekolah gitu. Padahal nek kersa ningali PD Dikti niku kula sekolah ten pundi mawon pun ketinggal ten niku. Nah, maka ten mriku niku disebutkan, "Aku sekolah, saya kuliah, saya berdakwah." Gitu. Terus maksudnya ya biar menyebarkan agama jenengan. Kata Allah, "Kadzabta." Semua itu kamu lakukan biar kamu
disebut sebagai alimun, sebagai orang alim, ustad, kiai, gus, pengarep-arepmu niku. Sampai enten seorang gus niku ditanya, "Gus, pripun carane ben dadi gus?" Gampang. Mbahmu kae. Kuwi kon gawe pondok. Engko nek wis mati kon wariske ning pakmu, nah engko terus kowe dadi gus. Terus ngoten niku, gus niku, gus sing ten pundi niku sing viral nganggo cah cilik-cilik sedoti niku lho. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku orang kedua. Orang kedua lagi yaitu korek dipanggil. Jadi niku satu orang dua amaliyah besar. Kenapa kamu kok meninggal? Kata dia, saya dulu di dunia membaca Quran, mengajarkan orang Quran. Orang yang tidak bisa baca Quran jadi bisa. Nah, bahkan saya ngimami sholat. Nah, maka kemudian kata Allah, kadzabta, dusta. Kamu melakukan itu agar liukola koriun, agar disebut korek, hafid, pak imam. Nah, terus nanti timbali namine Pak Fulan ngoten mboten kersa. Ojo ngaku saiki imam Masjid Baitur Rahman Mojo Songo. Seluk aku Pak Imam. Nek perlu tambah syekh. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ketiga yaitu orang yang sedekah. Orang yang sedekah didatangkan, ditanya, "Apa yang kamu lakukan di dunia?" Maka orang itu menjawab, "Tidak ada kesempatan peluang sedekah." Nah, tadi Pak Ketua sudah menyebutkan A, B, C dari mulai barang yang masih layak pakai, dari mulai mengumrohkan, dari mulai memberi makan dan seterusnya. Maka orang ini mengatakan tidak terlewat kesempatan untuk berinfak di jalan engkau, pasti saya ikut. Berarti infaknya cuma yang baik-baik, boten infak nyawer-nyawer niku boten, pedangdut niku boten nonton. Makanya kok ngapunten undur kaji kok jek sregep nontoni niku, nah niku alamat niku nek haji niku boten mabrur atau satos. Harus ditinggalkan niku Pak. Jadi jenengan ngapunten yang sebelum haji remen napa? Temen fokus teng ngarepe panggung para biduan. Nah, niku harus dilereni, pindah ke masjid mboten ten niku melih. Bapak kula niku haji yang kedua 2023. Niku trios. Aku duwe kancaku usahane duwe kafe. Aku mangkat ning Mekah iki. Iso-isone nggawa kaset-kaset dangdut. Terus teng hotel itu malah karaokean. Wah, bener-bener itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, benar-benar seorang haji itu harus mempersiapkan dari mulai berangkat di sana dan setelah kepulangannya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian 3 orang itu semua masuk neraka, Pak. Padahal orang-orang istimewa. Pramila panjenengan, ya kita semua, ya saya juga, ketika kita beramal maka bismillah kita niatkan semuanya hanya kepada Allah. Ketika panjenengan misal ngapunten angsal ulem, dikirimi ulem, namine pun komplit niku Bambang Brotoseno Nata Bata misal ngoten, pun komplit 3 kata. Terus sekampung nggih namine piyai sing niku nggih namung niku. Nah, hane mboten enten. Iki nek ra nek hane ngene iki aku ya moh mangkat. Iki berarti dudu aku. Ampun ngoten. Artinya nek memang niku adalah jenengan dan ten ulem niku pun enten tulisane mohon maaf kalau salah dalam penyebutan nama dan gelar. Ya mboten usah gelo, mboten usah kecewa. Karena pada akhirnya kita itu menginginkan penilaian dari Allah bukan dari manusia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua niku sudah diplot oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ketua adalah ngambilnya itu nomor 72 Bu makamnya. Nah, Nabi sudah mengabarkan akmaru umati baina sittin wa sab'in wa aqulu ma yujuzu dzalik. Umur umatku itu cuma antara 60 sampai 70 dan sedikit yang lewat dari situ. Nah, jadi sebenarnya nek jenengan sak menika pun swidak 5 janjane niku lho. Masa kontrakan jenengan itu pun kantun gangsal tahun. Nah, Pak Ketua sak menika ya semenipun pinten? Wah, tesih 56. Oke, berarti tesih pinten niku 14 tahun. Napa tenan 56? Oh 56 ya tesih 6 berarti. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah kok enten panjenengan sampun 7 dosa 3 ya berarti pun dibonusi 3. Lah berarti aku kok iso nganti 80 Mas, nggih dereng mesti. Iso-iso 30 punjul sedina niku meninggal. Maka ketika sudah
dinyatakan seperti oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi mengatakan wa aqallu ma yajuzu dzalik, sedikit yang lewat dari situ nggih saestu-estu niku namung sekedhik. Pramila makin hari niku kita mendekati jadwal. Sakjane niku kita tiap hari niku mung ngentosi kalih. Nah niki kok bilih Ustaz Sanes nate ngendikan. Ngentosi jadwal salat, kalih ngentosi wedal disolatke pun. Niki wau pun dhuwur sak mangke asar. Kita menunggu asar. Kok nganti tekan asar, berarti kita sholat asar mungkin nenggo maghrib. Enten piyai ajeng nenggo asar ora tekan asar, akhirnya disolatke bar asar. Lho niku. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, niku pun genah kullu nafsin dha'iqatul maut, pun genah niku. Mboten enten sing ngalang-alangi. Nah, kejaba menungso namine Mama Gufron nek jenengan nate ningali teng internet niku Mama Gufron niku nate ngendikan, "Tonggoku ngomongke dhek niku ora percaya. Tonggoku diparani malaikat maut." Malaikat maut tak jak ngomong, duduten alon-alon, nek banter-banter kowe sing tak sampluk. Nek wong ngoten niku mung golek-golek napa? Pamor, pengen disobyo-sobyo, pengen dianggap sakti hebat. Aslinya semuanya cuma dusta. Makanya panjenengan bibar salat niku diminta untuk berdoa berlindung dari dajjal, gitu. Nah niku dijelaskan oleh para ulama, jenengan dereng karuan ketemu dajjal ning sebelum dajjal yang besar datang, jenengan akan ketemu dengan dajjal-dajjal yang kecil. Orang-orang yang ngaku hebat, orang-orang yang ngaku nopo bisa memberikan syafaat, orang yang ngaku bisa mempertemukan dengan Allah. Nek Jogja niku rutin angger meh poso kalih bar poso niku enten mbah-mbah sepuh niku ngaku pun nelpon Gusti Allah tanglet jadwal Ramadan kali Idul Fitri padake depak mawon niku. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kita diminta berlindung dari dajjal agar jangan sampai kita ketemu orang-orang aneh. Nah, mulai panjenengan sampun nglampahi rukun Islam yang paling utama inggih menika haji, yang merupakan kesempatan yang tidak bisa didapatkan oleh semua orang. Nah, maka kuncinya setelah jenengan pulang haji agar terus mabrur, maka jenengan harus istiqomah. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim nomor 38, qul amantu billah summastaqim. Ucapkan, ikrarkan kalau aku beriman sama Allah, berarti menjadi orang yang mukmin, yang beriman, yang Islam. Summastaqim, istiqomah. Lah istiqomah niku nopo? Istiqomah niku mboten kedah kata-kataan ning nyumbang napa kata-kataan ning umroh, mboten. Istiqomah disebutkan dalam hadis lagi riwayat Imam Bukhari Muslim bahwasanya Nabi bersabda, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah itu amal yang adwam. Adwam niku ajeg, wa in qalla senajan cekedhik. Jenengan anggar subuh kan masjid betodit gangsal ewu cemplunge kotak infak ning jenengan lampahi ben dinten insyaallah langkung sae tinimbang piyai sing lebokke 5.000 ning sewulan pisan. Napa melih lebok kene nek kelingan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amal niku ndak usah banyak-banyakan. Lho tapi Nabi kae salat tahajud nganti sikile bekak Mas. Nggih nika Kanjeng Nabi. Nek jenengan insyaallah mboten sanggup. Lah nek mboten sanggup berarti nggih jenengan istiqomah mawon sak sanggupe. 2 rakaat tambah 1, nek jenengan istiqomah tiap malam insyaallah niku langkung sae tinimbang mboten nate tahajud, kecuali nek napa? Nek nembe gerah, nembe enten masalah lagi tahajud niku jelek. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih istiqomah niku. Lah nek aku tangiku jam 12 Mas, tahajud terus. Mung biasane kok nek nyedaki subuh terus ngantuk terus aku turu tangi-tangi subuh jam 8. Niku nggih mboten sae. Nggih. Jadi dalam Islam itu syariat yang terbaik tetap yang wajib dulu baru yang sunnah. Sehingga jenengan nek ngalami ngoten niku, jenengan kedae wungu niku mboten sah terlalu dini. Bangunnya niku menjelang subuh mawon, misal setengah jam, 15 menit, 20 menit jenengan bangun tahajud. Dapat 4 tambah 1 alhamdulillah, 2 tambah 1 alhamdulillah, dapat 4 tambah 3 alhamdulillah, pokoknya istiqomah. Mau soran nggih mboten nek saged sehari sejus enten grupe niku one day one juice silakan. Tapi nek mboten saged, aku iso sedina sak lembar, alhamdulillah ndak apa-apa, sing penting istiqomah. Nek jenengan saged sak bibare salat maos Quran terus ya alhamdulillah, tapi nek mboten saged misal bibar maghrib tok nggih alhamdulillah tapi mendinten. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan kita diminta istiqomah sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah menyembah Allah, menjadi hamba Allah yang bertakwa sampai datang keyakinan, yaitu kematian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pramila kaum muslimin pada waktu itu, para sahabat itu kalau ketemu sesamanya setelah mengamalkan satu ibadah tertentu seperti Ramadan misalnya, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kamu dan amal ibadahku, amal ibadah kita. Makanya dengan sak mangke mami nggih enten jamaah haji enggal kundur, nah, terus disambut biasanya ngoten niku to. Nah, niku ndak apa-apa jenengan ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima haji panjenengan dan haji-haji saya yang lalu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kisah tentang Abu Kilabah. Ini dulu jaminan nggih, Bapak. Itu biasa. Abu Kilabah niku seorang ulama. Nanti dalam kitab-kitab hadis itu banyak disebutkan namanya Abu Kilabah. Nah, ini dikisahkan oleh Abdullah bin Muhammad, di mana dia waktu itu adalah seorang tentara penjaga perbatasan di Mesir sana, perbatasan Mesir. Jadi kekuasaan Islam sampai Mesir, dan kemudian ada seorang tentara namanya Abdullah bin Muhammad. Dia mengatakan kuntu murabitun bi Arisin Misra. Aku pada waktu itu bertugas di perbatasan Mesir namanya daerah Aris. Kemudian famarartu ala khaimah fa idza anna bi rajulin dhahabat yadahu wa rijlahu. Dan dari pengawasan saya dapati ada sebuah kemah yang mencurigakan. Begitu saya datangi, isinya seorang laki-laki yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, buntung sak kabeh-kabeh. Sing boten buntung mung sirahe kesenten. Kaki tangannya boten enten. Wa basaruhu, dan ternyata pandangannya juga sudah kabur. Radik rabun, boten wuto ning rabun. Kemudian wasaqulat samuhu, delalah nggih radik SP sudo pangrungon. Napa niku? Ya rada boten mireng. Kemudian fasami tuhu yakulu, gandeng dia tentara maka dia punya hak nginceng. Nah, niki boten dalil nek boleh nginceng nggih. Kita tuh ndak boleh nginceng-nginceng nggih. Tapi nek niki tentara maka dia punya hak untuk nginceng. Nah, sebagai intel dia boleh nginceng. Diincenglah itu kemah itu. Dan ternyata orang laki-laki itu yang tinggal kepalanya tok sing nyambung, tangan kakinya udah ndak ada. Beliau berkata, Robbi auzini an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Kula nek mau niki ati kula niku dodho kula niku bergemuruh. Karena napa? Kita tangane utuh, sikile utuh, bahkan mungkin jenengan enten sing omahe apik-apik niki pilih manggon ning kemah, ora ndek tangan, ora ndek sikil ning dongane niki. An-Naml ayat 19 yang artinya, wahai Rabbku, berilah aku ilham untuk selalu bersyukur, randi tangan randi sikil ning nyuwun tulung dumateng Gusti Allah supados setiap hari ngucap syukur, boten ngeluh. Benten kita komplit ngene iki kadang ngeluh. Diku kurang akeh. Nah, dan anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku serta kepada keturunanku untuk senantiasa berbuat amal solih yang engkau ridhoi. Ya, jadi bersyukur punya anak, bersyukur punya orang tua, dan minta diajarkan untuk terus bisa beramal solih padahal boten gadah suku, boten gadah tangan to. Ten jero kemah ning tengah padang pasir ten pinggir pantai. Niku nek digulung ombak ya ora iso mlayu. Nah, kemudian beliau mengatakan, dan masukkanlah aku ke dalam rahmatmu dan ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Niku diinceng niku sang keluar niku terus diulang-ulang. Fakultu, Abdullah bin Umar berkata, Subhanallah, Maha suci Allah, mahadalladzi yaqulu rajulu a'lamu ullimahu wallah la atiyanna hadzal rajul. Iki wong iki lagi ngamalke apa to jane? Wong ra duwe tangan, ra duwe sikil kok bunyinya, doanya, permintaannya kayak gitu. Iki jane lagi ngilmui apa? Meguru napa? Tirakat napa nek wong Jawa. Demi Allah bakal tak parani, tak takoki jane lagi ngopo. Fa ataitu tak parani. Fakultu, terus aku bertanya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, sami tuka takulu kada wa kada. Kula gatek-gatek ke jenengan niku lho.
Dungane niku wau, sing wau. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu ila akhir ayat. Saya tahmadullah alaihi. Pertanyaan saya, jenengan ini njaluk syukur iki syukur jenengan bar entuk napa? Paribasane lho, jenengan rande sikil rande tangan kok meh syukur iki syukur napa? Kula penasaran. Nguntulung mang kandhani. Ilmu jenengan iki apa? Gurune sapa nek perlu? Dia belum tahu kalau ini orang bukan biasa. Faqala, kemudian si orang ini yang buntung ini mengatakan, "Ya Abdullah." Jadi nek ten Arab niku zaman dulu niku nek mboten kenal niku nyebute Abdullah. Nek sakniki jenengan mereka biasane ya haji ngoten niku to. Padahal lagi umroh. Atau kemudian ya Muhammad gitu. Padahal namanya mboten Muhammad gitu. Nah, tapi tidak apa-apa, itu panggilan karena memang belum kenalan gitu kan. Jadi bentuk keakraban dalam kultur Arab dia menggunakan kalimat-kalimat umum. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lau arsalallahul jibal." Orang ini menjawab, "Hei hamba Allah, nek misal gunung kae dibruke ning aku, bluk fadamartuni ngentepi aku, wa arsala ilayyal bahra fa aghraqani, laut segoro kae nganti meluap, tsunami, terus aku kegeret mati. Mazdatu li rabbi illa syukran ala hadhil lisan adzakir wa hadzal qalbi syakir." Selama aku ilatku iki jek iso ngucap, maka ndak ada sebab kecuali saya harus bersyukur. Mau gunung kae dintepke ning awakku, garis sirahku ning jek iso ngucap, utawa segoro kae meluap tekan kene aku kegeret ning dasku ning sirahku tesih ngampul bisa ngucap, maka saya enggak akan berhenti ngucap. Tobi Pak Mang Penggalih, monggo Bu Mang Penggalih. Berapa banyak nikmat yang sudah kita miliki melebihi orang ini. Kadang kita niku sok-sok lali, ngunjuk mawon lho lali ngucap bismillah, ngono lali. Ampun no bismillah. Sok-sok lali, dahar nggih sok-sok lali. Enak tenan nih Pak. Wis ngomong bismillah urung. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini ngendikan, innali waladan kana yudai uni wa kana yut'imuni wa yaqumu ala amrin wa qad taqaddatuhu mundu salasati ayamin fa asli anhu. Mas, jane lho Mas, aku ning kene iki gak dhewean, aku karo anakku lanang. Lah anakku lanang iki pamit goleke butuhku. Butuhe napa nggih dahar nggih ngunjuk niku wong jenenge ning kemah ning tengah niku napa padang pasir pinggir pantai genah mboten enten napa-napa gitu. Lah dheke pamit metu pengen goleke butuhku. Iki wis 3 dina urung balik. Nyuwun tulung mang goleki. Pertanyaan kula, niki pake niki 3 dina pun dahar napa dereng? Dereng. Ngunjuk pun napa dereng? Dereng. Tobi, randuwe tangan, randuwe sikil, urung mangan, urung ngombe, enten piyai dugi, dijaluki tulung kon goleke putrane mboten dijaluki mangan kali ngombe. Ini bentuk muruah. Bagaimana seorang yang namanya haji dan hajah gitu, panjenengan itu harus punya harga diri. Wah, gak boleh kemudian jenengan kok haji kok ngantri BLT. No, nanti nyampluk. Gak boleh. Kemarin saya rapat sama Mas Wali Kota, kula niku dinas Wali Kota bukan Badan Desa Inovasi Daerah. Niku rapat sama beliau tentang pengentasan kemiskinan. Niku PR-nya warga Solo niku banyak yang ndak mau naik kelas. Jadi nek disebut miskin untuk bantuan ini pengen sak lawase 10.000. Ngoten, jenengan nek pun haji hajah ngantri BLT niku saru. Malu sama niki piyai niki. Randir tangan, randir sikil, didatangi orang, ditekoki kabar, mboten njaluk mangan, mboten njaluk ngombe, ning golekno anakku Mas. Anakku iki pamit 3 dina rung mulih. Fakultu, kemudian aku pun menjawab, wallahi masa'a insanun fi hajatin akhra afdhala minka. Pak D, niki setunggalé nem setunggalé pun sepuh. Demi Allah, tidak ada urusan hari ini yang pahalanya lebih besar kecuali nyukupi urusan jenengan, nyewangi jenengan.
Ini dilalah niki tentara niki mungkin buatan patek pinter ngono dunia jenenge ngomong telung dina rong mangan ya dikai mangan. Ning mboten. Nggih pun kula padoske ngoten. Pokoke niki ganjarane gedhe nek padoske. Jadi mboten gagas mangan mboten gagas nunjuk. Pokoke kula goleke putra jenengan. Medal lah orang ini. Wa dhahabtu ab'asu anil walad dan kemudian aku keluar dari tenda mencari putranya. Fama madaitu ghairu ba'idin illa wajadtu idhamahu baina kusbani minar ramli qad diftarosahu sabuun. Ternyata nggak jauh dari situ ada gundukan pasir, itu ada jasad anak muda yang sudah mati, bahkan sudah mulai terlihat tulang belulangnya karena diterkam binatang buas. Kaget ini Pak tentara nih Abdullah bin Muhammad nih. Kemudian beliau mengatakan faroqibanil ghamu, pas ningali niku kula niku pun bingung. Ghamu niku sedih tapi yo karo kalut ki piye ning arep ngomong itu. Madza aqulu li rajul. Piye ya aku ning arep ngomong? Kata-katane ling nyusun niku pripun? Nah, sakniki bocah sakniki kata-kata hari ini Pak. Nah, nek niki mboten saged berkata-kata. Wis pake kaya ngono kon dewangi anake delalah pun sedo. Waduh. Wa huwa fi hadzal bala'ul adim, dan piyai niku mendapat musibah yang besar. Ora iso apa-apa. Karena wujud sing bantu putrane, dahar sing bantu putrane, ngunjuk niki nggih sing bantu putrane. Pokoke diwangi terus. Nah, terus piye ngene iki? Kemudian qala faja'altu ufakiru madza aqulu lahu. Tak pikir terus sambil balik ke tenda itu, piye carane. Kemudian fatadzakartu Ayyub alaihissalam. Dalam perjalanan itu aku ingat kisah Ayub, Nabi Ayub alaihissalam. Niki Pak tentara belum tahu nih nek sing diajak ngomong niki orang alim, ulama besar. Abu Kilabah Al-Jarmi itu ulama besar, dia belum tahu. Di rumangsane orang ngerti kisah Ayub, tapi Pak tentara, wah aku ngerti kisah Ayub ya, sego kuwi wae tak sampeke. Fajibtu fasalamtu alaih, aku sampai ke tendanya, aku ucapkan salam, kemudian aku langsung bertanya, alasta bi sahibi, orang itu bertanya, Mas, kayane kowe mau sing teko mau ya, sing tak jaluki tulung. Kultu bala, nggih kula. Soalnya kan mau di ngajeng maupun blawur kan ngoten to. Nah, maka dia mengecek. Kayane kowe mau sing tak jaluki tulung, nggih kula leres. Qala ma fa'ala walidi? Piye anak ketemu ora gitu. Kultu, aku menjawab ya Abdullah. Jadi dereng tanglet namine ugi. Wis rate kok jenenge, rate kok luwe ora nawari sego, ora nawari ngombe gitu kan. Nah niku nek piyai Jawa niku diparani tamu ora nawari ngombe, jane wong piye to. Nah niki mboten. Niki langsung refleks. Ya Abdullah, ata'rifu Ayyub? Tekoki putrane mboten jawab, langsung tekok. Hamba Allah, kamu tahu enggak Nabiullah Ayyub alaihissalam? Qala, si bapak yang enggak punya tangan, enggak punya kaki, yang lapar 3 hari, haus 3 hari, enggak makan, enggak minum, dia mengatakan, "Nah, ngertilah Mas," gitu kan. Qultu mata difu anhu. Nek menurut jenengan niku Ayub niku sak ngertos jenengan niku pripun? Qala, kemudian orang ini menjawab, "Ibtalahullahu samaniyata asharata amin." Bahwasanya dia itu dicoba dengan sakit itu 18 tahun. Qultu, aku bertanya lagi, "Fa kaifa wajadtahu?" Nek menurut jenengan pas dicoba 18 tahun niku Nabi Ayub niku pripun? Ngetes. Jadi paribasane santri ngetes kiyaine gitu. Qala, kemudian orang itu menjawab, wajadahu sabiran. Dia orang sabar, dicoba 18 tahun enggak pernah ngeluh, enggak pernah. Walaysa hadza fa hasbu innama ibtila'u bi ahli wa ibtila'u bi mali wajadahu sabiran faqul madza turid. Kemudian orang itu menjawab, bukan hanya itu. Bahkan Ayub itu setelah dicoba dengan penyakit 18 tahun dicoba karo keluargane, bojone mengundurkan diri dari menjadi istri, pensiun, moh ngancani. Soalnya ramari-mari ning loro. Putrane juga sebagian meninggal, hartanya juga hilang. Cara nek piyai sakniki loro ramari-mari ditentek omah entek didol nggih nambahke, ning dereng mari gitu kan. Ning nggih dereng mati-mati gitu kan. Sabar gitu. Nah, kemudian terus kowe tekok ngene iki karepmu piye? Enek apa jane gitu. Kultu, kemudian aku berkata, ihtasib waladaka. Nyuwun tulung nggih Demang sabar, mugi-mugi Gusti Allah paring ganjaran kathah ten panjenengan. Fa ini wajadtu idomahu baina kutbanir romli. Kula sampun kepanggih kalih putra jenengan ning posisinipun sampun sedo di antara gundukan pasir pun ketinggal sebagian tulangnya karena dibrakot kewan buas. Jadi nek otomatis karena pembusukan itu bisa butuh waktu seminggu lebih bahkan mungkin bulanan.
tapi karena niki dibrakot, berarti dagingnya kan sebagian ada yang dimakan. Nah, balungane mboten kolu ditinggal ten mriku. Nah, kemudian si bapak ini yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, fasyahiko syahkotan, menarik napas dalam, ambekan jero. Wakola, dan dia berkata, biasanya jenengan kayak musibah ucapannya apa Pak? Bu, inna lillah. Niki piyai niki boten inna lillah. Alhamdulillahilladzi lam yakhluq minni dzurriatan illan nar wa mata. Segala puji bagi Allah yang sudah menciptakan anak soleh buat aku, yang saya menyaksikan sendiri dia tidak pernah berbuat jelek dan dia saya yakin masuk surga. Tapi jenengan pantun ngendikan memastikan putra jenengan anak-anak soleh. Tak menikah kalau nek misi subuhan itu padahal sama Riyadi. Cak nom-nom cik nongkrong ngopi. Padahal wis ada subuh sing wedok ya enek sing kudungan. Kula mbaten iki anake sapa? Muga-muga aku bukan anake PHI Mojosongo. Sing derek dangu nek dalu malah tawuran niku. Mung gara-gara rebutan kursi. Kursi nggih ngopi niku lagi ngombe kopi, piye nek ngombe banyu gendeng paten-patenan ten niku ya nih. Padahal Nabi mengatakan yang namanya khamr niku umul khaba'is. Wong niku nek wis ngombe banyu gendeng wis dadi gendeng, semua sumber kejahatan itu akan dilakukan. Sing zina, sing mateni, sing mbuh. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, niki seorang bapak mengucapkan mboten innalillah, alhamdulillah. Anakku wis tak pastikan masuk surga. Karena dia anak yang berbakti dan meninggal karena ngurusi orang tuanya. Yang banyak niku sakniki nek anak niku wong tuane pun sepuh niku, aku melu kowe ya Le. Putra jenengan kan kathah mosok sing delone aku tok. Anakku ya akeh lho Pak. Makanya Nabi niku mengasih tahu ketika ditanya malaikat mata saah kiamat kapan, Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi alami minas sa'i. Tak ada orang yang tahu kecuali sing nanya. Yang nanya Jibril, kowe lu ngerti timbang aku. Jibril bertanya, "Wa ma ayatuha?" Tandone kiamat ki apa nek nu? Kemudian Nabi mengatakan, "Antalidal amatu rabbataha." Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ini Bu, anak-anak sing durhaka sama orang tuanya. "Mbok, aku main kerja. Ih, putumu tolong diopeni. Engko nek wis gajian sampai nek tak gaji." Wah, kemaki. Padahal gajinya UMR. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kuatah dia yang ngoten niku. Nauzubillah ya kumpul sanes putra jenengan. Kemudian di sini pun dia mengatakan faraqibani ghammun, aku tambah sedih meneh pas ngomong ngoten niku. Wa qultu madza af'alu birrajul. Terus saya bertanya lagi, terus piye ngene iki? Kenapa? Begitu dia menarik napas tadi Bu dan mengatakan alhamdulillahilladzi lam yakhluq minni dzurriatan ilan nar, maka wa mata. Jadi orang ini setelah menarik napas, alhamdulillah ya Allah, anak saya bukan anak jelek, bukan anak terkutuk, bukan anak tercela, anak solih. Bar niku wa mata, mata niku mati, langsung mati. Jadi langsung dicabut oleh Allah nyawanya. Kemudian niki Abdullah bin Muhammad tambah bingung meneh. Kemudian dia pun berkata, terus aku piye yo iki? Kono mau rong tak pendem iki yo rong tak pendem, terus piye? Fala amliku lahu syai'an. Terus aku ya orang duwe kain kafan orang duwe gitu. Intarok tuhu akalat musibah. Nek tak tinggal itu kok ya diberangkat binatang buas kaya anake kae gitu. Famar rokut turuk. Maka lewatlah kutop niku pembegal, turuk niku jalan. Jadi pembegal jalan, rampok. Lewatlah 4 orang rampok. Fawajadatuni abki ba'dama sajjaituhu, dan dia melihat aku menangis maka mereka menepi 4 orang ini. Kemudian mereka bertanya, malaka wa ma qissatuka wa man hadar rajul. Ngopo kowe nangis? Iki sing ditutup iki sapa? Nah, langsung diteko itu the point. Nah, kemudian fakasyafu anhu faida huwa Abu Kilabah. Urung tak jawab mereka turun buka kainnya. Nah, jadi ini misal jenazah yang ngoten ditutup ngeten dibuka seret ini. Loh, iki Abu Kilabah Al-Jarmi. Faqalu, kemudian para begal itu pun mengatakan bi abi ainu dolama ghaddot an maharimillah, demi bapakku aku jadi saksi. Wong iki matanya itu tidak pernah melihat yang haram. Wa bi abi jismu dolama ana fi taatillah,
Dan aku juga menjadi saksi, orang ini jasadnya tidak pernah digunakan kecuali taat kepada Allah. Ini orang ulama besar, sudah gitu alim, sudah gitu tidak cinta dunia, dipengen dijadikan pejabat tidak mau, dia pilih menyingkir dari dunia, bahkan gawe kemah berdua dengan putranya. Kemudian sajaitu wa dafannahu, kemudian dia pun dan kami menutupi jenazah itu dan kami kuburkan, karena ada yang ngewangi tadi, duduk tadi. Wa dhahabtu ila ribati, setelah itu aku kembali ke pos penjagaanku. Falamma nimtu, akhirnya saya tertidur di pos itu. Ra'aituhu fi manami min ahsani halatin, delalah aku ngimpi, ulang ngimpi piye niku wau. Di dalam mimpi aku bertanya, faqultu lahu alasta bisahibi, bukankah engkau orang yang tadi tak jumpai tadi? Qala, dia pun menjawab, bala, yo kuwi aku. Kemudian aku bertanya lagi, ma fa'alallahu bika, piye Pak rasane saiki jenengan, apa yang sudah Allah kasih dari nikmatnya hari ini setelah jenengan meninggal dengan berbagai macam cobaan itu, randuwe sikil lah, randuwe tangan, romangan, putrane sedo, menjauh dari dunia. Kemudian orang itu pun menjawab, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adkhalanil jannah, Allah memasukkanku ke dalam surga. Wakilali, dan kemudian dikatakan kepadaku ketika masuk surga, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar, salam keselamatan atas kalian, kesabaran kalian di dunia dengan semua cobaan yang Allah pilihkan, maka sebaik-baik tempat kembali untuk kalian yang berada di atas keimanan dan kesabaran adalah surga. Wa Abu Kilabah al-Jarmi ahadu minal a'immatis siqat, dan di sini dalam riwayat dikatakan Abu Kilabah al-Jarmi adalah salah satu imam dalam Islam yang terpercaya karena meriwayatkan banyak hadis, Pak. Minar ruwati an Anas bin Malik, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Jadi beliau niku tobakotnya adalah tobakot tabiin. Tobakot itu tingkatan. Jadi dari Nabi, Anas bin Malik, Abu Kilabah al-Jarmi. Niki namanya tobakot emas gitu. Jadi orang yang sanadnya itu cedak banget sama Nabi. Kemudian sikotun hafidun, orang yang hafalannya kuat, jujur, dan orang yang punya banyak hafalan. Ini sebuah kisah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang bisa kita ambil pelajaran pentingnya panjenengan di sisa usia yang ada, karena kita mau nggak mau mendekati saatnya, dan muda tua tidak menjadi patokan, yang biasanya sing sepuh riyen gitu kan. Nah, maka ketika kita semakin tua, menua, yang dicirikan dengan ngapunten-ngapunten, rambut cemeng berubah jadi petak gitu kan, mata yang dulu bisa memandang tajam jauh di sana tiba-tiba sudah tidak terlihat, kemudian punggung yang dulu bisa ngangkat banyak, sekarang tadi Pak Ketua Sanjang 5 kilo pun mboten nangsal gitu kan. Maka hakikatnya kita itu mendekati proses kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka panjenengan kedah istiqomah, jenengan jaga kemakburan haji jenengan, wabil khusus yang jenengan teriakkan di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata, niku adalah ikrar tauhid jenengan. Maka jenengan sebagai orang yang pulang dari negeri tauhid Saudi Arabia, maka jenengan harus senantiasa membawa nilai-nilai tauhid. Jangan sampai panjenengan terlibat dalam kesyirikan, karena kesyirikan itu dosa besar yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim, dan kalau niku dilampahi maka berpotensi menghapus semua amal termasuk haji umroh panjenengan semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok bilih mengatakan yang bisa saya sampaikan. Ngagem donga napa mboten Bapak? Kita tutup dengan doa, kula pun siake dongane guwa jenengan aminkan, nggih, kula golek irin. Niki doa untuk kita, keluarga kita, dan negeri kita. Saya ambil dari doa Syekh Yasir Ad-Dusari, Imam Masjid Haram, ketika beliau mengimami sholat tarawih pada saat Covid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita menghadapkan hati dan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man finna, wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma lakal hamdu bima khalaqtana
Ya Allah, segala puji bagi Engkau karena Engkau telah menciptakan kami. Walakal hamdu bima hadaitana, segala puji bagi Engkau karena Engkau telah memberikan hidayah kepada kami. Walakal hamdu bima alamtana, segala puji bagi Engkau karena Engkau telah mengajarkan ilmu kepada kami. Walakal hamdu bima razaqtana, segala puji bagi Engkau karena Engkau telah memberikan rezeki kepada kami. Walakal hamdu bil Islam, segala puji bagi Engkau yang telah menunjukkan hidayah kepada kami sehingga kami menjadi orang Islam. Walakal hamdu bil iman, dan segala puji bagi Engkau yang telah memberikan keimanan kepada kami. Walakal hamdu bil Quran, dan segala puji bagi Engkau yang telah memberikan Al-Quran. Walakal hamdu bi ambalaghtana Ramadan, dan segala puji bagi Engkau yang mengizinkan kami untuk ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Allahumma a'inna fihi ala siyami wal qiyami wa tilawatil Quran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bantulah kami nanti di dalam Ramadan untuk bisa berpuasa, salat malam dan membaca Al-Quran dengan rahmat-Mu wahai Rabb yang Maha Penyayang di antara Maha Penyayang yang para penyayang. Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal gham, ya Allah yang menghilangkan kegelisahan, yang menyingkap semua kesedihan, ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma, yang mengasihi dunia akhirat dan menyayangi keduanya. As'aluka rahmatan min indika tughnina an rahmati man siwak. Kami hanya meminta rahmat-Mu dan kami tidak sudi untuk meminta kepada selain Engkau. La ilaha illallah adada ma masya fawqa samawati wal aradina wa darat, dan tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Walhamdulillahilladzi biyadihi mafatihul faraj, segala puji bagi Engkau yang telah memberikan kunci-kunci kemudahan dari semua kesulitan. Ya farajana idza ughliqatil abwab wa ya raja'ana idza qata'atil asbab. Ya Rabb kami, ketika jalan keluar itu tertutup, ketika pintu-pintu itu terputus, maka wahila bainana wa bainal ahli wal ashab, bahkan keluarga kami dan sahabat kami pun tidak bisa membantu. Maka kemana kami harus berlari kalau enggak kepada Engkau? Allahumma innaka tasma'u kalamana. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mendengar ucapan kami ini, doa kami ini. Wa tara makanana, dan Engkau melihat keberadaan kami di rumah-Mu ini. Ta'lamu sirrana wa alaniyatana, Engkau mengetahui isi hati kami dan Engkau mengetahui dohir kami. La yakhfa 'alaika shay'un min amrina, tidak ada yang bisa kami sembunyikan kecuali Engkau mengetahuinya. Ilmuka fina sabiq wa qad'uka fina muhit, ilmu-Mu mendahului kami dan ketetapan-Mu meliputi kami semua di sini. Ata'naka fasyakartana, kami berusaha taat kepada Engkau dan Engkau membalas ketaatan itu dengan nikmat yang luar biasa. Wa asainaka fa'amhaltana, tapi ternyata kami juga bermaksiat dan Engkau pun juga mengizinkan kami untuk masih menarik nafas di bumi ini. Wa irja'na ilaika qabiltana, kiranya kami nanti pulang kepada Engkau, maka terimalah kami menjadi hamba-Mu yang shalih. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz dzalimin, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Engkaulah Rabb yang Maha Suci, sesungguhnya kami ini cuma manusia-manusia zalim. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, niscaya kami ini orang-orang yang pasti merugi. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkaulah Rabb yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami. Allahumma sifil ummah an hadhihi ummah, ya Allah, hilangkanlah kesedihan bencana dari umat ini. Allahumma adfa'annal ghala wal waba war riba wal zina, ya Allah, hindarkanlah kami dari barang-barang yang mahal, wabah penyakit, riba dan zina, wal zalazila wal mihan, dari gempa bumi, ujian yang buruk, wasu'il fitan, dan fitnah-fitnah yang mengerikan, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatik, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau dari hilangnya nikmat-Mu, wa tahawuli afiatik, dan kami berlindung dari Engkau dari berubahnya kesehatan yang dulu ada menjadi sakit. Wa fujaa nikmatik, dan kami berlindung dari siksa-Mu yang tiba-tiba datang menerjang sebagaimana bencana yang ada. Wa jami'i sakhatik, dan kami berlindung dari semua murka Engkau yang bisa datang tiba-tiba. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam, ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari penyakit belang, penyakit gila, kusta, hipertensi dan seterusnya, dan semua penyakit-penyakit yang buruk. Ya Rabbana wa ya ilahana wa ya khaliqana, ya Rabb kami, ya ilah kami, sang pencipta kami. Inna bina bi ibadika fi kulli makanin min ad-diki wa syiddati wal alwa ma la tuska illa ilaik. Kami sesungguhnya di sini mendapatkan musibah pada setiap tempat yang sempit, kesusahan, penderitaan, dan tidak ada tempat yang bisa kami gunakan untuk mengadu kecuali Engkau. Wa may ya'lamu illa anta, dan Engkau pasti tahu kalau kami hanya mengadu kepada Engkau, bukan kepada yang lain. Ilahana taqat alaina al-ardu bima rahabat, ya Rabb kami, bumi yang luas ini akan menjadi sempit kalau Engkau tidak menerima pengaduan kami. Wala malja'a minka ilaik,
dan tidak ada tempat berlindung dari semua adab-Mu kecuali hanya kepada Engkau. Ya sharifa kulli baliyah wa ya alima bi kulli khafiyah. Wahai Rabb yang memalingkan semua bencana, wahai Zat yang mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Allahumma asrif 'annal waba wa janibna da'. Ya Allah, jauhkan wabah dari negeri ini. Wa janibna da', dan jauhkan semua penyakit dari kami. Wa qina minal bala, dan lindungilah kami dari bencana. Ya sami'ad du'a, wahai Rabb yang Maha mendengar doa-doa kami. Bi rahmatika ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Dengan rahmat Engkau wahai Rabb yang Maha penyayang di antara para penyayang, wahai pemilik kebesaran dan kemuliaan. Allahumma ja'al lana min kulli hammin faraja. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelisahan, berikanlah kami jalan keluar. Wa min kulli dzikin makhraja, dan berikanlah semua kesempitan kami solusi. Wa min kulli bala'in afiyah, kalau pada akhirnya kami mendapatkan bencana maka berilah kami keselamatan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man la tadiu indahul wada'i. Wahai Zat yang tidak akan menyia-nyiakan titipan, nastaudiuka dinana wa imanana, kami titipkan kepada Engkau agama kami, iman kami, wasihatana wa afiyatana, kami titipkan keselamatan, kesehatan kami dan kesejahteraan kami, wa dzurriyyatana wa walidina wa azwajana wa ahbabana, dan kami titipkan keturunan-keturunan kami, anak-anak kami, orang-orang tua kami, istri-istri pasangan kami, dan orang-orang yang kami cintai. Wa qadatana wa ulata umurina, kami titipkan pemimpin negeri ini dan penguasa-penguasa negeri ini juga kepada Engkau. Wa amnana wa biladana wa biladal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin, kami titipkan keamanan negeri ini ya Allah, jagalah dan juga negeri-negeri kaum muslimin dengan rahmat Engkau wahai Rabb yang Maha penyayang. Allahumma anzil alaina sakinata wa tuma'ninah wa ridha wa sabat. Ya Allah, turunkanlah kepada kami ketenangan, ketentraman, keridhaan dan keteguhan hati dalam keimanan. Warudna ilaika raddan jamila, kalau kami akhirnya harus pulang kepada Engkau maka pulangkan kami dengan jalan yang paling indah. Allahumma wafiq waliya amrina wa imamana bi taufiqik. Ya Allah, berilah taufik kepada pemimpin negeri ini, kepada ulama-ulama kami di atas taufik-Mu. Wa aidhu bi ta'yidik wa ansur bihi dinah, dan dukunglah mereka dengan dukungan-Mu, tolonglah agama-Mu melalui mereka. Wasma' bihi kalimatal ummati alal kitabi was sunnah, dan teguhkanlah umat ini di atas satu kalimat yaitu Al-Qur'an dan juga sunnah. Wa likulli ma fihi salatul bilad wal ibad, dan jadikanlah mereka orang-orang yang senantiasa bekerja untuk kebaikan negeri ini dan hamba-hamba yang ada di negeri ini. Ya Rabbas samawati wal arda wal khalaiq, wahai Rabb langit, Rabb bumi dan seluruh makhluk. Allahumma fad junudana ala hududina wal qaimina ala su'unina sihatina. Ya Allah, jagalah tentara-tentara yang menjaga negeri ini di perbatasan negeri ini, dan jagalah orang-orang yang mengurusi kesehatan kami dari para medisnya. Allahumma kun lahum aunan wa nasira wa mu'ayyidan wa dhahira. Ya Allah, jadilah penolong untuk mereka, pembela untuk mereka dan pelindung untuk mereka. Wahfatna wa iyyahum bihifdik, dan jagalah kami berserta mereka di atas penjagaan-Mu. Wa qala'na wa iyyahum bi ri'ayatik, dan peliharalah kami serta mereka dengan memelihara-Mu. Wahrusna wa iyyahum bi 'ainika allati la tanam, dan awasilah kami berserta mereka dengan mata-Mu yang tidak pernah tertidur. Wa bi ruknika allati la yuram wa bi rahmatika ya arhamar rahimin, dan berikanlah kekuatan sebagaimana Engkau memiliki kekuatan yang tidak pernah tergoyahkan ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika bi ridhaka min sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, wa bi ma'afatika min uqubatik, dan dengan keselamatanmu dari hukumanmu. Wa bika minka la nuhsi sana'an alaik, dan kami berlindung kepada Engkau dari adab-Mu. Kami tidak mampu menghitung pujian yang layak untuk Engkau. Anta kama asnaika ala nafsik, Engkau lah yang bisa memuji diri Engkau sebagaimana yang paling layak untuk Engkau. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga salawat salam keberkahan tercurah hanya kepada Nabi kita Muhammad SAW serta kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.